Wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Senin sore untuk melanjutkan kajian kita Kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrati. Baik, sebelum kita mulai pembahasan, mari kita bertawasul dulu kepada Rasulullah dan juga para ulama-ulama. Semoga kita diberi kemudahan dalam mengamalkan ilmu dan diberi keberkahan dalam mencari ilmu. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabil mursalin wa kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan yaumiddin wa khususan ashabil qadri jailan radhiyallahu anhum ajma'in a'adallahu alaina bi barakatin wa syafa'atin wa ulum fid darin wa khususan jami' muassis wa khususan jami' mu'allifil kutub allati ta'allamna wa 'allamna wa khususan musannif hadzal kitab Sayyid Muhammad Ibnu Alawi al-Maliki wa khususan jami' asisi nahdlatul ulama wa usulihim wa furu'ihim wa man tasaba ilaihim wa khususan ila jami'i muassisi mahdilul wa usulihim wa furu'ihim wa man tasaba ilaihim wa khususan ila jami'il ulama al-amilina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sore ini kita akan mendengarkan bersama-sama pendapat Kiai Musannif Sayyid Muhammad Ibnu Alawi al-Maliki tentang wanita yang bekerja. Boleh nggak sih kita sebagai wanita itu keluar rumah untuk bekerja atau melakukan pekerjaan selain menjadi ibu rumah tangga? Boleh nggak? Mari kita dengarkan pendapatnya Musannif tentang hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mar'atu wal amalu, perempuan dan pekerjaan. Idza nadarna ilal amali alladhi yajibu an tastagila al-mar'ata bihi wa nulqi ala kahiliha mas'uliyatihi najidu annahu wadifatun hayawiyatun hammatun jiddan. Kalau kita perhatikan perempuan itu kalau kita perhatikan tentang tugas-tugas yang dibebankan kepada seorang perempuan, maka kita akan menemukan bahwa tugasnya seorang perempuan itu sangat penting. Lagina alil insaniyati anha madamat muftaqiratan ilal baqa'i ala hadhil qurratil ardiyati, di mana tugas tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup di bumi ini. Tugasnya apa? Tilkal wadifatu hiya wadifatul umumati. Tugas penting tersebut, tugas penting seorang perempuan tersebut adalah menjadi seorang ibu. Yaqulu ad-doktor Alexis Carrel minal muhaqqiqi an-najin salfardi yattahidu bi sifati qati'atin mundul lahdati allati yatimmu fiha talqihu hayawanil abil manwiyi li buwaidotil ummi. Menurut Dr. Alexis Carrel, seseorang itu dari jenis laki-laki dan perempuan itu sudah berbeda dari awal penciptaannya. Wa tastamilu buwaidatu dzakaril mustaqbali alal kromosom wahid aqallu min buwaidatil unsa au ala kromosom dhamir. Di mana menurut beliau kromosomnya laki-laki itu lebih sedikit daripada kromosomnya perempuan. Wa bihadhihi tariqati takhtalifu jami'i kholaya jismir rajuli an masilatiha fi jismil mar'ah. Ini yang kemudian menyebabkan atau menjadikan laki-laki dan perempuan itu menjadi berbeda, menjadi tidak sama. Dan laki-laki dan perempuan itu kan tidak sama. Itu salah satunya menurut beliau karena jumlah kromosom dalam tubuh laki-laki dan perempuan itu tidak sama jumlahnya. Walasnahuna amama khosisotun khofiyatun likai nuksiro minal istishhadi alaiha bi aqwali ulama in nafsi wa ulama il insan. Tetapi di sini kita tidak akan berdebat tentang masalah itu. Kita tidak akan membahas tentang hal tersebut.
bal hiya dhahiratun wadihatun fi tarkibil mar'ati dhahiri wa bunyanihal jasadi, tetapi bisa dilihat secara langsung ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai bentuk yang berbeda dalam hal fisik. Itu sudah salah satu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu tubuhnya begini, kalau perempuan itu begini. Dari segi fisiknya saja biasanya kita sudah bisa membedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan, sudah berbeda. Tashhadu laka kulli dhi ainin yubsiru biha annal mar'ata ukhtusat bihadihil wadifati ikhtisasan ya'jizu an munafasatiha fihi rijalul alam fihi rijalul alam, yang mana perempuan itu mempunyai ciri-ciri khusus, mempunyai sebuah keistimewaan, mempunyai hal-hal yang hanya dimiliki atau hanya bisa dilakukan oleh perempuan, yang tidak bisa digantikan atau dilakukan oleh laki-laki di seluruh alam. Nah, jadi memang setiap jenis itu oleh Allah diberikan sebuah keistimewaan. Perempuan mempunyai keistimewaan dalam hal ini yang tidak bisa digantikan atau dilakukan oleh laki-laki. Laki-laki juga mempunyai keistimewaan tersendiri yang tidak bisa dilakukan dan digantikan oleh perempuan. Jadi perempuan jangan berusaha menjadi laki-laki, laki-laki pun jangan juga berusaha sekuat tenaga untuk menjadi perempuan, karena memang sudah tidak sama. Wa yukarriru ilmu nafsi wa ilmu tarbiyah anna rohul ummi liwalitiha daruratun hayawiyatun likulli minal waladi wal walidati. Berulang-ulang para ulama ilmu psikologi dan juga ilmu pendidikan itu mengatakan bahwa antara ibu dan anak itu terdapat sebuah ikatan yang saling membutuhkan, yang sangat erat, sehingga harus dicurahkan secara langsung. Walaisat qasiratun ala ahadihima, tidak bisa diringkas hanya salah satunya saja. Ibunya saja nggak ada anaknya atau anaknya saja nggak ada ibunya, itu hasilnya juga tidak akan maksimal. Fal ummu tash'aru bihajatihan nafsiyati ila walidiha lianna tusyrifu ala riayatihi wa tastamti'a bitta'ammuqi fi fahmi ihtiyajatihi. Seorang ibu, tadi dikatakan bahwa ibu dan anak niku mempunyai sebuah hubungan yang erat, yang saling membutuhkan. Ibu itu membutuhkan anaknya, butuh kehadiran anaknya, ngaten nggih. Seorang ibu itu membutuhkan kehadiran anaknya untuk bisa merawatnya dengan baik, untuk bisa mengawasi tumbuh kembangnya, untuk mendengarkan keinginan-keinginannya, sehingga seorang ibu itu bisa mencurahkan kasih sayang secara maksimal kepada anaknya. Artinya, jika si ibu ini keluar rumah untuk bekerja atau meninggalkan anaknya, maka otomatis perawatannya atau pencurahan kasih sayangnya tidak semaksimal jika seorang ibu ini bersama dengan anaknya sepanjang hari. Itu logikanya seperti itu, nggih. Sampun. Kadzalika al-walad yahtaju ila ummihi li hayatihi wa nafsi. Begitupun sebaliknya sang anak juga begitu. Anak itu membutuhkan ibu. Anak ini membutuhkan ibunya untuk kehidupan dan dirinya. Wa raqmu kulli anwa'il labani al-mujaffafi allati ukhduri'at aw tukhtaru fala yazalu labanul ummil ghida'id tabi'iyil afdali alladhi la yuwazihi syai'un 'alal itlaq. Seorang anak itu membutuhkan ibunya untuk hidupnya dan dirinya. Walaupun di masa sekarang susu-susu formula itu sudah banyak sekali macamnya, sudah dengan berbagai macam nutrisi dan sebagainya, tetapi tidak bisa dipungkiri
bahwa ASI atau air susu ibu secara langsung itu adalah nutrisi yang terbaik yang dibutuhkan oleh seorang anak. Lakinil haqiqah annal hajat an-nafsiyati wat tarbawiyati litifli ila ummihi a'dhamu sya'nan min hajatihi ila labaniha. Tetapi pada hakikatnya yang tidak kalah penting adalah perawatan seorang ibu terhadap anaknya. Jadi air susu ibu juga penting, tidak kalah penting adalah merawatnya secara langsung. Nah, itu hubungan antara ibu dan anak yang dikatakan tadi sangat erat dan saling membutuhkan. Wahuna yarfa'u ba'dul muqalladatil ajnabiyyi aqiratuhum yasuddunal absari ila ma tusalu ilaihil Eurobiyuna wal Amerikiyuna mimu asasati tarbiyatil khosoh bitifli wa riayatihi. Tetapi tadi kan pendapatnya seperti tadi, bahwa anak dan ibu itu saling membutuhkan, mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana ibu itu butuh kehadiran anak untuk bisa merawatnya secara langsung, melihat tumbuh kembangnya, kemudian memenuhi keinginannya. Anak sendiri juga begitu, membutuhkan, kalau masih kecil membutuhkan ASI sang ibu, membutuhkan kasih sayang ibu. Nah, tetapi hal ini oleh orang-orang yang berpemikiran, yang katanya ini adalah pendapatnya orang-orang yang modern, dari orang-orang Eropa atau orang Amerika, bahwa hal itu tidak harus dilakukan oleh seorang ibu. Pengasuhan itu bisa ditangani atau bisa dipindah tangankan kepada sebuah lembaga-lembaga yang memang dibentuk untuk mengasuh anak-anak selama ibunya bekerja. Atau bisa juga digambarkan orang tuanya ini akan menyewa pembantu atau pengasuh yang menjaga anaknya selama ibunya bekerja. Tetapi apakah ini mencukupi untuk merawat anaknya secara lahir dan batin? Apakah selama ibunya pergi bekerja, pengasuh ini bisa memenuhi kasih sayang seperti ibunya memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut? Yaqulu al-Ustadz al-Alamah Nuruddin Aiter, istami'tu ila muhadaratin qaimatin lil Ustadz Jami'i Ikhdoi fi ilmi tarbiyah huwa ad-Dr. Muhammad Amin al-Misri. Seorang ustadz yang sangat alim, yaitu Ustadz Nuruddin Aiter, pernah berkata, aku niki nggih, Nuruddin niki, Ustadz Nuruddin, aku pernah mendengar dalam sebuah diskusi di sebuah kampus seorang ulama pendidikan yang bernama Dr. Muhammad Amin al-Misri. Dr. Muhammad Amin al-Misri ini pernah berkata, innahu istama'a ila ba'dil abhathi allati yatadawalu munaqashatiha asatidatil qasmi wa hum kibaru ulama'in nafsi wal mujtami'i wat tarbiyati fi Britania fa asara intibahahu. Beliau Dr. Muhammad Amin ini pernah mendengar sebuah diskusi oleh pakar-pakar ilmu psikologi yang ada di Inggris, ingkanat al-muskilati allati tashghalu balaha ulai wa tuwajjihu abhasahum hiya. Beliau pernah mendengar sebuah diskusi antara pembesar-pembesar atau ilmuwan ilmu psikologi yang dimana mereka mempunyai satu masalah yang dianggap pelik, yaitu dhahiratu khurujil mar'ati ilal amal, yaitu keluarnya para wanita dari rumah untuk bekerja. Jadi di negara maju pun ternyata seorang perempuan yang mempunyai anak kecil, kemudian dia keluar rumah untuk bekerja, meninggalkan anaknya di bawah pengasuhan orang lain, itu menjadi sebuah keresahan tersendiri ternyata, wahahya di khabiratun ijtimaiyatu Amerika Dr. Edelin. Nah,
Di sini ada pendapat dari seorang ilmuwan dari Amerika yang bernama Dr. Edelin. Innat tajaroba asbatat daruratun luzumil ummi libaitiha. Dari banyak penelitian yang dilakukan, hasilnya itu menetapkan bahwa sebuah keharusan seorang ibu itu tinggal di dalam rumah. Wa isyrafiha ala tarbiyati auladiha, untuk mendidik, merawat dan mengawasi anak-anaknya. Fa innal faraqa al-kabira bainal mustawil khuluqi li hadzal jail wal mustawil khuluqi lil jailil madhi. Mengapa kok begitu? Penelitian hasilnya kenapa kok begitu? Kenapa seorang ibu itu harus berada di rumahnya? Karena menurut penelitian ini banyak sekali terjadi ketimpangan atau perbedaan yang sangat besar antara akhlak generasi sekarang dengan akhlak generasi orang-orang yang dahulu. Innama murji'ahu ila annal hajarat baitaha. Yang menurut penelitian ini salah satu penyebabnya kenapa kok jadi timpang. Kenapa generasi yang lalu itu akhlaknya baik, sedangkan generasi-generasi zaman sekarang niku akhlaknya menurun. Kenapa? Salah satu penyebabnya menurut penelitian ini, salah satu penyebabnya adalah karena ibunya pergi keluar rumah untuk bekerja, wa ahmalat tiflaha, meninggalkan anaknya, wa taraktahu ila man la yuhsinu tarbiyatihi, meninggalkan anaknya untuk kemudian diasuh oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Nah, niki jadi kesimpulannya menurut beliau Sayyid Muhammad tentang wanita yang bekerja itu bagaimana? Dari sekian pemaparan beliau tadi dari awal sampai akhir, pendapatnya sebenarnya seorang wanita itu boleh saja pergi bekerja, mencari pekerjaan keluar rumah, boleh saja, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang harus menjadi pertimbangan sebelum memutuskan untuk bekerja dan meninggalkan anaknya. Yang pertama tentu saja izin suami, karena bagaimanapun seorang wanita itu berada di bawah kekuasaan suami, sehingga patuh dan taat kepada suami adalah sebuah keharusan. Yang kedua, kalau memang benar-benar membutuhkan untuk bekerja, maka pilihlah pekerjaan yang tidak menyita waktu dan tenaga, sehingga seorang perempuan ini tetap bisa menjalankan fungsinya, tetap bisa menjalankan perannya baik sebagai istri maupun sebagai ibu dalam melayani suami dan merawat anak-anaknya. Kemudian kalau memang tidak bisa, tidak bekerja, kalau memang harus bekerja dan harus meninggalkan anak-anak di rumah, maka titipkanlah atau serahkanlah anak-anak ini kepada orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mampu memberikan kasih sayang dan merawat mereka dengan baik, sebaik dengan apa yang bisa dilakukan seorang ibu terhadap anaknya. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk mendoakan anak-anaknya. Walaupun ibu ini bekerja, tetapi hati antara ibu dan anak tetap tersambung, sehingga anak-anak walaupun mungkin tidak mendapatkan kasih sayang atau perawatan seorang ibu 100%, tetapi insya Allah dengan sambungnya seorang ibu, anak, dan Allah, anak-anak akan tetap menjadi anak-anak yang solih-solihah. Baik, akan kita lanjutkan pembahasan kita minggu depan. Cukup sekian bab tentang perempuan dan pekerjaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.